Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibni Siyun Channel di sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Hari ini dilaksanakan acara pelatihan manasik haji yang diadakan oleh Kebihu IPHI Kabupaten Madiun. Dengan didampingi Kiai Haji Suyitno dan pendamping pelatihan manasik haji lainnya. Sebelum kita lihat pelatihannya, perlu kita tahu apa itu manasik haji. Buat saudaraku yang belum tahu, apa itu manasik haji? Manasik haji adalah serangkaian peragaan atau simulasi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan secara simbolis sesuai dengan rukun-rukunnya. Biasanya, pelaksanaan manasik haji melibatkan penggunaan replika Ka'bah dan elemen-elemen lain yang merupakan bagian penting dari ritual haji. Pada kegiatan manasik haji ini, para calon jamaah haji nantinya akan dilatih untuk menjalani tahap-tahap ibadah secara berurutan dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Proses ini mencakup simulasi tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, serta ritual-ritual lainnya. Biasanya, kegiatan manasik haji ini akan berlangsung selama kurang lebih 8 hingga 12 minggu. Manasik haji sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan persiapan kepada calon jamaah haji sebelum mereka benar-benar melaksanakan ibadah di tanah suci. Selain itu, manasik haji juga berperan sebagai sarana edukasi untuk memastikan bahwa setiap langkah dan doa yang diucapkan selama ibadah haji sesuai dengan ajaran di dalam agama. Berikutnya adalah urutan dan tata cara manasik haji. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji, peserta manasik haji akan diajak untuk memahami semua urutan dan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang harus dilalui sesuai dengan tuntunan agama. Berikut adalah penjelasan urutan dan tata cara manasik haji yang harus diikuti oleh para calon jamaah haji dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Melakukan ihram. Tata cara manasik haji di urutan pertama adalah melakukan ihram. Saat memasuki tahapan ini, peserta calon jamaah haji akan diajarkan niat dan berpakaian ihram, menandai dimulainya masa ihram yang dibarengi dengan larangan-larangan tertentu. Calon jamaah haji juga disarankan untuk mandi dan berwudu, potong kuku, serta merapikan bulu ketiak dan kemaluan. Berikut niat saat melakukan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla. Labaika Allahumma labaik. Artinya, aku berniat haji dan ihram hanya karena mengharap ridho Allah. Aku menyambut panggilanmu ya Allah. Aku menyambut panggilanmu. Wukuf di Arafah. Urutan selanjutnya dalam manasik haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah, yang dimulai pada waktu zuhur tanggal 9 hingga 10 Zulhijjah. Calon jamaah haji akan berada di Arafah mulai siang hari hingga maghrib atau bahkan menjelang subuh. Pada momen wukuf ini, calon jamaah haji sangat dianjurkan untuk menguatkan hubungan spiritual mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dan ibadah yang khusyuk. Tawaf ifadah. Setelah itu, peserta melanjutkan rangkaian manasik haji dengan melaksanakan tawaf ifadah. Mereka bergerak menuju kawasan Ka'bah dan memulai dengan membaca niat sebelum mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dibarengi dengan mengucapkan talbiyah. Saat membaca talbiyah, disarankan agar jamaah haji laki-laki bersuara lantang, sementara perempuan sebaiknya mengucapkannya dengan lirik. Adapun bacaan talbiyah adalah sebagai berikut. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan nimata laka wal mulk la syarika laka. Yang artinya, aku datang dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, aku datang dalam ketaatan kepadamu. Sa'i. Di urutan selanjutnya dalam tata cara manasik haji adalah sa'i, yang dilakukan setelah calon jamaah haji menyelesaikan tawaf ifadah. Sa'i adalah kegiatan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dimulai dengan membaca niat, dan perjalanan sa'i ini akan diulang bolak-balik sebanyak 7 kali dengan melalui rute antara Bukit Sofa dan Marwah dan berakhir di Bukit Marwah. Adapun niat bacanya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya.
Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah merupakan urutan selanjutnya dalam tata cara manasik haji, yang dimulai dari waktu maghrib hingga tanggal 10 Zulhijjah terbitnya fajar. Setelah itu, calon jamaah haji bisa meninggalkan Musdalifah setelah masa mabit berakhir tengah malam. Saat menjalani mabit, peserta bisa mengumpulkan kerikil sebanyak 49 atau 70 butir, yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Melempar jumroh Aqobah. Setelah melakukan mabit di Musdalifah, peserta calon jamaah haji akan memasuki tata cara manasik haji yang selanjutnya, yaitu melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat melaksanakan jumroh Aqobah ini, calon jamaah haji diwajibkan melemparkan kerikil satu persatu dan tidak diperbolehkan melempar 7 buah kerikil dengan berbarengan. Tahallul pertama menjadi langkah berikutnya dalam tata cara manasik haji setelah melempar jumroh Aqobah. Pada tahap ini, peserta akan melaksanakan cukur rambut minimal 3 helai. Dalam pelaksanaannya, mereka juga diberi kebebasan untuk memilih menggunduli rambutnya jika diinginkan. Melempar 3 jumroh. Melempar 3 jumroh adalah urutan manasik haji setelah peserta calon jamaah haji usai melakukan tahallul pertama. Biasanya melempar 3 jumroh akan dilaksanakan pada hari tasyrik, sekitar tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terdapat 3 lokasi yang harus dilalui secara berurutan, yaitu Jumroh Ula, Jumroh Wusto serta Jumroh Aqobah yang berada di perbatasan Mina dan Mekah. Mabit di Mina. Langkah selanjutnya dalam tata cara manasik haji adalah mabit di Mina. Setelah menyelesaikan melempar jumroh pada hari tasyrik, jamaah haji melanjutkan perjalanan dengan menginap di Mina yang dimulai pada tanggal 13 Zulhijjah dan berlangsung hingga tengah malam tanggal 14 Zulhijjah. Selama periode ini, jamaah haji bisa memperbanyak ibadah dan berzikir sesuai dengan tuntunan haji. Tawaf Wada. Setelah menyelesaikan mabit di Mina, nantinya calon jamaah haji kembali ke Masjidil Haram di Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf terakhir yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Pada tahap ini, jamaah haji mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai penutup perjalanan ibadah haji. Setelah tawaf wada selesai, maka ibadah haji dianggap sempurna. Tahallul kedua. Setelah menyelesaikan semua urutan dan tata cara manasik haji, calon jamaah haji akan melakukan tahallul kedua dengan memotong rambut atau mencukur kepala, menandakan akhir dari semua kewajiban ihram mereka. Demikian tahapan demi tahapan yang dibarengi dengan pengertian dari pelaksanaan pelatihan manasik haji, yang sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Semoga kita bisa mengerti dan bisa mengamalkannya saat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, dengan berbekal ilmu yang telah kita pelajari bersama-sama, serta bisa berharap keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semoga bisa menjadikan hamba-hambanya menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin ya robbal alamin. Rangkaian tadi agar saudaraku tahu apa tujuan, manfaat, dan tahap demi tahap pelatihan manasik haji, lengkap dengan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati saudaraku. Dan berikutnya praktek langsung peserta dari kegiatan pelatihan manasik haji. Selamat menyaksikan videonya. Kamu itu bagi bapak-bapak tidak ikut cek itu lari-lari kecil Robbi ubir wa khamwa. Ibu-ibu biasa, ibu-ibu biasa. Aman dalam jalan dalam Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan datang dan katakan padanya di sana, di sana.
Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Ibni Siyun Channel bisa terus memberikan informasi ataupun pengetahuan yang bermanfaat. Insya Allah. Labbaik Allah